Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Virtual Learning. Pada kali ini kita akan membahas soal manajemen investasi dan portofolio yang ditujukan sebagai persiapan UAS atau UCP 4 yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Oke, kita langsung aja lanjut ke soal yang pertama. Oke, soal nomor satu atau soal yang pertama, di mana pertanyaannya yaitu seorang investor membeli reksadana mandiri atau mandiri reksadana dengan modal 5 juta pada akhir bulan Januari 2019 dengan biaya transaksi pembelian 0,5%. Kemudian pada akhir Desember dijual semua dengan biaya penjualan 0,5%. Nah, pertanyaannya ini ada dua, yang dimana pertanyaan nomor pertamanya ini, pertanyaan A-nya ini adalah hitunglah unit penyertaan, dan yang kemudian adalah return yang diperoleh. Oke, untuk soalnya kita juga untuk mengerjakan soal ini, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah, menulis seperti, diketahui ya bisa dibilang, diketahuinya tuh kayak gimana. Nah, kemudian untuk soalnya sendiri, terdapat rinciannya seperti ini untuk biaya, investasinya. Untuk, bulannya ini kan dari Januari sampai Desember, kemudian ada NAB, ada return. Nah, untuk ini, atau misalnya yang di kotak-kotak ini nih, yang di kolom-kolom ini berbentuk tabel ini diketahui di soalnya, untuk NAB ini adalah singkatan dari nilai aset bersih. Nah, untuk return ya, pengembaliannya lah ya, yang di mana terdapat selama 12, bulan. Untuk bulan Januari sebesar 887,75 dan di akhir, tahun 2019 nilainya itu, di 1,432. Nah, kemudian gimana sih cara kita nyari, unit penyertaan? Nah, pertama balik lagi seperti yang tadi saya bilang, tulis dulu diketahuinya. Pertama, apa sih yang kita dapat di soal? Pertama yang kita dapat di soal itu adalah selling fee. Selling fee 1%. Nah, kenapa selling fee-nya itu 1%, padahal cuma 0,5% di awal dan 0,5% di akhir. Nah, untuk teman-teman ketika, ingin, menulis diketahui selling fee, ini kita menjumlahkan, nilai fee pembelian dan fee penjualan, yang di mana masing-masing nilainya itu 0,5% untuk transaksi pembelian dan 0,5% untuk fee penjualan. Nah, jadi untuk selling fee-nya ini adalah 1%. Kemudian kita juga mengetahui nilai awal nominalnya itu 5 juta di, 5 juta untuk pembelian, reksadana. Nah, kemudian kita juga mengetahui nih, nilai aset bersih awal yaitu 887,75 dan nilai aset bersih akhir di angka 1.432,47. Nah, ini, untuk, mengerjakan soal ini yang patut kita, ketahui adalah NAB awal, NAB akhir, selling fee, dan nominal, pembelian reksadana. Kemudian masuk langsung ke, formula untuk hitung unit penyertaan. Nah, unit penyertaan ini, didapat dari rumus, jumlah dana yang dimiliki dikali 1 kurang selling fee dibagi dengan, nilai aset bersih. Nah, di mana jumlah dana yang dimiliki ini 5 juta dikali 1 kurang selling fee, 1 kurang 1%, karena kan selling fee-nya tadi penjumlahan, fee pembelian dan fee penjualannya itu 1%. Kemudian dibagi dengan NAB awal atau, nilai nilai aset bersih ketika kita, membeli reksadana pada periode pertama kita membeli bulan pertama. Kalau misalnya kita beli Januari, ya berarti NAB awalnya Januari. Kalau misalnya kita beli reksadana di bulan Maret, berarti NAB-nya ini nanti di bulan Maret. Jadi nanti tergantung soalnya, mungkin aja nggak 12 bulan gitu, mungkin aja kayak cuma 8 bulan, cuma mulainya dari Maret gitu. Jadi nanti kalian masukinnya ini NAB awalnya. Di mana NAB awalnya ini nominalnya 887,5. Jadi nanti kalian bisa, calculate ulang lagi berapa nilai totalnya. Cuman di sini aku udah dapat, nilai totalnya ini adalah 5.575,89, yang mungkin juga bisa dibuletin 5.576. Nah, jadi, dari 5 juta ini misalnya kalian beli nih reksadana 5 juta. Nah, berapa sih kira-kira kalau misalnya saham mungkin berapa lot ya? Kalau misalnya di reksadana itu kita nyebutnya itu adalah unit penyertaan. Yang di mana kalau misalnya beli 5 juta dengan nilai aset bersih 887,75, ya kita bisa dapetin unit penyertaannya itu sekitar 5.576. Jangan lupa juga ada asumsi mengenai fee pembelian dan fee penjualan yang udah kita gabungin jadi selling fee.
Kemudian, dapat nilai, pertanyaan yang A, hitunglah unit penyertaan, kita udah dapat nih. Kemudian kita pengen cari return yang diperoleh. Nah, return yang diperoleh tuh, nyarinya adalah, kita harus cari mengenai, total dari nilai investasi reksadana. Nah, kalian kan bisa lihat di tabel ini bahwa, seorang investor ini kan menanamkan investasinya dari bulan Januari hingga Desember gitu. Kenapa pertanyaannya, nggak pakai di bulan November atau kenapa NAB akhirnya nggak pakai di bulan Oktober? Nah, karena kan kalau misalnya di investasi, itu harus tahu yang namanya, temporary gain, atau misalnya kayak dia nggak, taking profit di saat, gain-nya tuh ngalamin profit, melainkan dia emang nunggu sampai 1 tahun. Jadi kalau misalnya seorang investor nggak nge-tape ya atau nge-cut loss suatu investasinya ya, kita bakal ngelihat itu di, akhir penjualannya. Nah, dan teman-teman juga bisa lihat di soalnya bahwa pada akhir Desember dijual semua dengan biaya penjualan 0,5%. Nah, jadi kalian harus juga, care atau kalian juga harus jeli nih di soalnya. Kalau misalnya mereka, bilang di akhir Juni dia ngejual semuanya, ya berarti pakai NAB akhirnya di bulan Juni. Karena berhubung untuk NAB untuk, soalnya ini di bulan akhir Desember, jadi kita pakai NAB akhirnya itu di bulan Desember, yang di mana NAB akhirnya ini 1.432,47. Nah, nyari rumusnya gimana sih buat nyari return yang diperoleh? Nah, pertama kita harus cari dulu nilai pencairan. Nilai pencairan ini ada rumusnya itu adalah UP kali NAB akhir, UP ini unit penyertaan ya. UP kali NAB akhir dikurang redemption fee kali UP kali NAB akhir. Ini kalian ingetin aja rumusnya. Kemudian, ini kita masukin semua nominalnya yang udah tertera, karena kan kita udah pakai diketahui juga, jadi udah gampang gitu buat input-input semua formulanya. Jadi nanti kalian tinggal calculate aja gitu, mungkin pakai kalkulator, yang di mana aku udah nemuin ini semua, di mana hasil nilai pencairannya ini Rp7.907.428. Nah, Rp7.907.428 ini tuh apa gitu. Jadi, kan tadi kan dia kan investasi awalnya 5 juta. Nah, kemudian pada bulan Desember ternyata nilai investasinya ini Rp7.907.428. Nah, ini kan ada capital gain di sini ya, di mana profit sekitar Rp2.907.428. Nah, return yang diperoleh ini ya, nilai pencairan dikurangin dengan nilai investasi awalnya, yang di mana nilai pencairannya ini Rp7.907.428 dikurangin dengan nilai investasi awalnya 5 juta. Nah, kemudian aku udah dapetin, aku calculate nilainya ini Rp2.907.428. Nah, mungkin kalau misalnya mau cari persentasenya tinggal dibagi aja, pengurangannya atau labanya atau capital gain-nya dibagi dengan investasi awalnya. Jadi 2.907 sekian dibagi dengan 5.000. Nah, itu, dikali 100%, nah itu ketemu return, as a persen-nya. Untuk soal nomor 1, kita udah dapat jawabannya ya. Jadi kita langsung next ke soal nomor kedua. Oke, soal nomor 2 ini, pertanyaannya ini terkait dengan financial behavior atau perilaku finansial. Itu berarti kita berbicara terkait bias ya. Kalau misalnya kita bicara financial behavior, kita ini berbicara terkait bias-bias yang timbul akibat perilaku investor gitu. Nah, pertama, ini ditanyain tentang heuristic representativeness. Heuristic representativeness ini tuh apa sih? Heuristic ini tuh, sering terjadi karena orang hanya dapat memproses paling banyak 7 macam informasi secara bersamaan. Nah, sedangkan heuristik ini sering muncul ketika kita dapat begitu banyak informasi dan kita tuh nggak punya waktu untuk memproses informasi secara keseluruhan. Nah, sedangkan representativeness itu, mungkin kalau misalnya kita di bahasa Indonesia ini, representativeness ini artinya adalah ketersediaan. Yang di mana ini adalah sebuah strategi membuat keputusan berdasarkan sejauh mana sebuah peristiwa mempunyai kemiripan dengan peristiwa yang lain gitu. Lebih ke arah mungkin kalau representativeness ini adalah kecenderungan ya. Kecenderungan yang mungkin kayak kita kayak mungkin istilah zaman sekarang mungkin FOMO ya, kita ikut-ikut aja gitu. Karena kita nggak punya banyak waktu untuk baca informasi yang ada, ya udah kayak kita ikut follow the trend aja. Nah, kita juga diminta untuk soal nomor 2 ini tentang financial behavior, kita diminta contoh nyatanya sebanyak 2 contoh. Nah, untuk heuristic representativeness ini, contoh yang pertama adalah
Ketika contoh nyatanya adalah, jadi contoh nyatanya ketika sorry, ketika saham Madro pada hari ini mengalami kenaikan akibat sentimen positif dan mengalami kenaikan selama beberapa hari. Kemudian Fadil membeli saham Adro tersebut. Jadi kalau misalnya kita ini, adalah, trader atau mungkin kita emang sering mengikuti, pasar, kita mengetahui industri kayak gimana, kita trennya tahu kayak gimana, cuman kita mungkin ada juga sebagian investor yang emang mungkin, mmm, nggak trading gitu, cuman kayak trading, cuman kayak nggak ngikutin industri lagi kayak gimana, berita-berita kayak gimana, sentimen lagi kayak gimana. Ada juga kan investor yang kayak gitu, yang mungkin dia punya pekerjaan tetap, cuman, investasi di pasar modal hanya side job-nya doang. Jadi kayak mereka mungkin cuma ngikutin yang lagi, tren aja gitu. Karena ada trennya lagi naik terus, hijau dalam beberapa hari, kemudian juga sentimennya lagi bagus nih, kayak batu bara, harganya lagi melonjak ya. Jadi, eee, Fadil nih sebagai seorang pekerja, ya udah dia kemudian ikut beli saham Adro aja, karena emang beritanya kan muncul terus nih pasti kalau saham, mungkin bukan arah beberapa hari ya, mungkin kalau misalnya saham naik terus, pasti kan beritanya kan pasti muncul ya, di berita tentang saham. Jadi ya udahlah, ngikutin aja buat beli, mungkin bakal ada kenaikan juga gitu, karena sentimen juga lagi bagus. Nah, itu juga salah satu contoh nyatanya, yang kemudian, terdapat berita bahwa suatu emiten mengalami kerugian selama beberapa tahun dan tidak membagikan dividen selama periode tersebut. Kemudian Noval berasumsi untuk tidak membeli saham tersebut ke depannya. Jadi, dia ikut mendalami adanya berita terkait dengan keburukan suatu emiten. Jadi, kayak mereka kayak, "Ya udahlah, beritanya kayaknya nggak bagus, jadi mendingan nggak usah dibeli deh." Nah, itu namanya heuristic representativeness. Jadi ketersediaan informasi yang ada, ya udah kita makan aja informasinya. Jadi timbulnya sebenarnya bias, makanya tadi aku udah bilang di awal kalau bahas financial behavior, we talk a lot about bias gitu. Kemudian loss aversion. Loss aversion ini mengacu pada kenyataan bahwa seseorang akan cenderung lebih sensitif terhadap kerugian daripada keuntungan. Seseorang dikatakan to be loss averse apabila keberhati-hatiannya lebih difokuskan pada kerugian atau loss daripada keuntungan atau gains. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya ini ketika saham turun 2%, Fadil melakukan cut loss. Sedangkan ketika kenaikan hingga 3%, Fadil tidak melakukan taking profit. Jadi Fadil berharap kayak, ya udahlah nih takut nih bakal terus turun gitu. Dengan gue cut loss aja deh 2%. Tapi misalnya Fadil mengalami punya saham, misalnya saham IRA, sahamnya naik sekitar kayak 3%, cuman kayak, kayaknya masih bisa naik lagi nih sampai 5% atau 7%, atau mungkin bisa arah gitu. Jadi dia nggak ngelakuin taking profit sampai, mmm, gain-nya benar-benar mencukupi gitu. Kemudian yang kedua adalah Fadil memiliki batasan risiko nih 1% dari total portofolio dalam satu kali transaksi trading. Nah, jadi loss aversion ini merupakan kayak, kecenderungan investor kalau misalnya mereka takut buat rugi nih. Jadi contoh-contoh nyatanya yang bisa dibuat oleh teman-teman semua nanti ketika ketemu soal kayak gini ya, mungkin kayak lebih ke arah preventif atau cara-cara atau bisa dibilang manajemen resiko lah ya untuk, nggak ngerugi kayak gimana gitu. Atau kecenderungan dari kalian kalau misalnya kalian takut rugi tuh kalian bakal ngelakuin kayak gimana sih gitu, as investor ya. Atau mungkin di kehidupan nyata lainnya yang berkaitan dengan keuangan, atau yang hal-hal lainnya, pokoknya contoh nyatanya kayak gimana mungkin teman-teman semua, punya pendapatnya masing-masing. Oke, kita langsung next aja. Masih di soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 ini, ditanyain beberapa poin, ada sekitar 6 poin kalau nggak salah. Jadi poin-poin ini tentang financial behavior yang kemudian tadi kita udah bahas 2, sekarang ini masuk ke, poin nomor 3 itu myopic loss aversion. Myopic loss aversion ini adalah gabungan antara loss aversion dan mental accounting. Nah, kalau loss aversion tadi aku udah jelasin kayak gimana-gimananya. Nah, sekarang kan gabungan antara loss aversion dan mental accounting. Nah, kalau mental accounting sendiri adalah kecenderungan seseorang untuk membuat atau menilai keputusan ekonomi dengan mengelompokkan aset atau sumber uang dalam beberapa akun yang terpisah. Nah, contohnya kayak, kalian nih mau investasi untuk mental accounting ya, mau investasi nggak cuma di saham, melainkan ada di emas juga, terus juga ada di forex, atau mungkin juga ada di obligasi, atau mungkin di reksadana ada. Nah, jadi ini mental accounting namanya. Nah, kemudian untuk contoh nyatanya untuk myopic loss aversion itu kayak gimana sih? Nah, untuk contoh nyatanya adalah Rehan mengelompokkan dan mendiversifikasikan instrumen investasi dalam upaya manajemen risiko terhadap kerugian yang mungkin akan dialami. Nah, itu tadi contohnya udah aku bilang tadi juga ya, kalau aku mengasumsikan kalian ada di perannya Rehan kayak gimana.
Kemudian Rehan melakukan analisis resiko terhadap instrumen investasi yang akan dijajaki guna mengurangi resiko yang dihadapi. Jadi lebih menekankan kepada loss aversion, cuman tindakannya melalui mental accounting gitu. Jadi lebih ke arah preventifnya mungkin kayak gimana ya gitu. Tindakan preventif atau mungkin tindak-tindakan yang bakal dialami oleh bakal dilakuin sama investor untuk menjaga kerugiannya. Kayak gitu teman-teman untuk negative loss aversion. Kemudian kita masuk ke anchoring. Anchoring pada dasarnya adalah pembandingan harga di dalam dunia investasi, khususnya pada saham. Investor akan membandingkan harga suatu emiten dengan emiten sejenis di mana dibandingkan melalui PBV atau price to book value ataupun harga yang ada di market saat itu. Contoh nyatanya kayak gimana? Sulfi membandingkan saham ASRI dan BSDE. Ingat ya, saham sejenis. Kalau misalnya saham nggak sejenis ya nggak bisa dibandingin gitu. Kayak contoh kalian bahas saham IRA yang nilainya cuma seribuan, kalian bahas sama ITMG yang nilainya mungkin 33.000 sekarang. Itu kan nggak apple to apple. Jadi kalian kalau misalnya mau bandingin saham, ya bandinginnya saham sama saham se-industri yang sama. Di sini aku ngasumsinya pakai saham ASRI dan BSDE melalui perbandingan market value ratio, melalui PER atau PBV. Jadi ini kita lebih ngebandingin terhadap harga ya. Kalau misalnya kita ngebandingin harga, ya harga kan bisa dianalisis melalui valuasi market value ya. Nggak bisa kayak fundamental ataupun technical gitu. Technical juga bisa sih. Jadi gimana cara kalian menggunakan contoh nyata melalui perbandingan harga. Jadi kalian terserah kalian gitu nanti ngebuat contohnya kayak gimana. Kemudian contoh yang kedua sebenarnya nggak beda jauh sih dari contoh yang pertama di mana Sofi membeli barang A dan barang B melalui pengambilan keputusan berdasarkan harga walaupun dengan kualitas yang berbeda. Contohnya kayak dia beli um, iPhone 13 mungkin dengan Xiaomi yang keluaran 2012. Ini kan walaupun fungsionalnya sama yaitu untuk komunikasi, cuman kualitasnya kan cukup berbeda mulai dari kamera, terus mungkin juga nggak support 5G, terus mungkin juga ada fitur-fitur yang mungkin nggak ada di Xiaomi tapi ada di iPhone. Jadi uh, ngebandinginnya emang murni dari harga sih ya. Jadi ada anchoring-nya kayak gitu. Oke, untuk myopic cost aversion dan anchoring aku rasa udah cukup untuk bahasnya. Kita langsung lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, untuk yang selanjutnya ini adalah conservatism, di mana ini mungkin bahasa Indonesia konservatif ya. Ini merupakan tipe seorang investor lah ya. Ada kan investor kan ada yang konservatif juga ada yang advance. Kalau misalnya konservatif tuh tipe investor dengan profil risiko paling rendah. Ciri-cirinya investor tipe ini menginginkan investasi yang aman, tingkat imbal hasil return yang cenderung stabil dan takut kalau investasi pokok itu berkurang. Nah, kalau misalnya advance itu biasanya dia mainnya di pasar saham. Nah, kalau misalnya di tipe konservatif ini dia lebih milih kayak investasi-investasi di instrumen kayak reksadana ataupun memang obligasi pemerintah. Kenapa? Karena kan reksadana itu juga macam-macam ya. Reksadana pasar uang, reksadana mungkin aset manajemennya banyak lah gitu. Nah, dia mungkin bisa milih reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Nah, itu lebih aman untuk investor yang masih pemula mungkin. Jadi kalau misalnya bisa dikasih contoh nyata ya, Sultan lebih milih investasi di reksadana dibandingkan di instrumen saham. Itu udah paling realnya untuk contoh nyatanya. Kemudian untuk kalau misalnya memang masih mau main di saham, Sultan tuh lebih milih saham yang fundamentalnya bagus kayak BBCA. Dia nggak berani kayak untuk trading daily, jadi dia lebih milih untuk long term dan milih BBCA. Kenapa BBCA ya? Karena kan kita semua mungkin kalau misalnya kita emang main saham ya, mungkin untuk teman-teman yang main saham pasti tahu lah BBCA itu udah kayak paling number one gitu. Udah di LQ45, market cap-nya juga tinggi, terus juga laporan keuangannya stabil juga. Jadi kayak gitu untuk conservatism. Selanjutnya kita lanjut lagi di diffusion effect. Nah, diffusion effect itu apa sih? Diffusion effect itu adalah kecenderungan investor menjual lebih dini saham-saham yang berkinerja superior dan menahan terlalu lama saham-saham yang berkinerja inferior. Nah, yang bekerja superior tuh maksudnya yang kayak gimana sih? Yang kayak superior tuh kayak runningnya tuh cepat gitu dan pergerakan harganya cepat terus dan pergerakan harganya tuh baik gitu. Jadi kayak lebih baik ya udahlah gue TP aja gitu. Takutnya malah nggak bisa ngambil gains di situ dan menahan terlalu lama saham-saham yang berkinerja inferior. Berkinerja inferior tuh kayak gimana yang mungkin kayak
masih kita kan kalau misalnya kita memvaluasi perusahaan itu kan ada 2 ya, kita memvaluasi, berdasarkan emang, laporan keuangannya, atau kita berdasarkan profitabilitas dan juga kita bisa memvaluasi berdasarkan growth-nya. Contoh, kita valuasi berdasarkan growth, kita valuasinya perusahaan teknologi gitu, kita bisa valuasi berdasarkan growth-nya. Kita nggak bisa namanya valuasi perusahaan teknologi itu berdasarkan profitabilitasnya karena, mungkin kita semua tahu kalau misalnya kita contoh kayak Tokopedia, Bukalapak, dia masih merugi selama beberapa tahun, walaupun sudah IPO ya. Jadi kalau misalnya kayak superior itu ya intinya superior itu ya pokoknya, kalau misalnya naik cepet, ya udah kita mendingan TP aja deh, jadi ngapain sih ditahan lama-lama gitu. Kalau misalnya inferior ya kita masih berharap lah intinya kita menahan nih saham-saham yang masih ada harapannya untuk nanti berkembang naik lagi ke atas sehingga nanti kita bisa ngambil, gains di situ. Jadi kita nggak harus cut loss di saat emang kinerja keuangannya turun. Jadi superior itu terhadap profitabilitas, inferior ini valuasinya berdasarkan, growth gitu. Begitu aja. Oke. Oke mungkin untuk, pembahasan, terkait, persiapan UCP 4 atau UAS mata kuliah manajemen investasi portofolio cukup sampai di sini. Mungkin kalau misalnya nanti kalian ada yang ingin bertanya terkait dengan manajemen terkait dengan materi yang lain, kalian bisa bertanya melalui, kontak person yang ada di link deskripsi. Jadi untuk, soal-soal yang dibahas, pada kesempatan kali ini cukup 2 soal, dan aku harap kalian bisa mengerti dari apa yang aku udah, presentasiin tadi dan aku udah jelasin tadi. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses semua kalian. Thank you.